Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam tumbuh di dekat pohon sawit yang tadi jawab salam, semoga banyak duit. Amin. Tadi juga di sebelah, kalau hitung gini kok, banyak ibu-ibu yang top ini. Tuh, ya tuh. Pak salam jual tomat dijual di pasar Airani. Yang tadi jawab salam, semoga cepat haji. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Tataku. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Sehat. Alhamdulillah. Pada malam ke-12 itu juga kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat siang yang melaksanakan ibadah puasa, malamnya kita dapat melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, nanti mudah-mudahan di akhir akhir kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai mohon izin yang hormat kepada Pak Imam, Pak Bilal, Imam 1, Imam 2, Bilal 1, Bilal 2, Orang Tua, Jadi Pantai, alim ulama, tokoh masyarakat, ketua majelis taklim, ketua pemuda, para bangsa yang diharapkan oleh negeri ini. Izinkan saya pada malam ini menyampaikan kultum, yaitu kuliah 7 menit. Ada kultum, kuliah tunggu makan. Habis itu kita balik makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ke-12. Maknanya apa? Sudah satu fase yang kita lalui Bapak Ibu. Jadi kalau Ramadan dalam satu riwayat dikatakan ada 3 fase. Fase pertama 10 malam pertama, 10 malam tengah, dan 10 malam terakhir. Alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kesehatan melalui fase yang pertama. 10 malam pertama kita sudah lalui. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu kilo gosok itu terima dan tadi. Insyaallah. Insyaallah Bapak ya. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya akan sampaikan ada beberapa yang saya sampaikan tentang seputar tentang Ramadan. Saya kutip dari sebuah hadis, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada arti ya? Surga merindukan 4 golongan. Jadi surga merindukan 4 golongan. Surga merindukan 4 golongan. Kita sebenarnya merindukan surga kan? Betul ya? Rindukan surga. Itu kan? Tapi ini surga merindukan kita. Terbalik, surga merindukan kita. Kenapa demikian? Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini. Maka malam itu sampaikan sedikit. Kalau ini
kurang lebih sekitar 15 menit, 10 menitan. Habis besar 5 menit. Yang pertama, siapa yang dirindukan surga ini? Yang pertama itu dalil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan tilawah atau menghafalkan atau tadarus Al-Quran. Jadi tepatnya pada bulan suci Ramadan itu, orang yang dirindukan surga itu adalah yaitu orang-orang yang senang gemar itu membaca Al-Quran. Pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sudah berapa Al-Quran yang kita baca? Satu huruf dalam selain bulan Ramadan itu 10 kebaikan. Datangnya bulan Ramadan ini, kata Allah, dikasih bonus. Berapa bonusnya? Alif lam mim. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif itu 10 kebaikan di 11 bulan kecuali Ramadan. Di Ramadan itu alif menjadi 100 kebaikan, lam 100 kebaikan, mim 100 kebaikan. Kira-kira berapa kebaikan yang kita dapat Bapak Ibu? Berapa? 300. Apalagi kita sudah mengkhatamkan Al-Quran, apalagi kita menghafalkan Al-Quran, apalagi kita mentadaburi Al-Quran, memaknai daripada Al-Quran itu. Makanya surga yang merindukan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kelasnya berat. Sebenarnya target untuk tilawah Al-Quran itu bukan ketika Ramadan saja. Startnya kapan? Startnya di bulan Rajab kemarin. Yaitu ada satu hadis mengatakan bulan Rajab adalah bulan menyemai bagi bersawah Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Ramadan adalah bulan yaitu memanen. Syawal adalah memetik daripada hasilnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, targetnya sebenarnya bulan Rajab kemarin. Jadi startnya hari ini minimal di pertengahan Ramadan kita sudah hampir khatam. Apa kaitannya? Orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, Allah turunkan 60 malaikat untuk memberi syafaatnya. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa surga merindukan dia? Karena nanti ada salah satu orang yang di akhirat itu akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu dan dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya mudah-mudahan kita di sini semua. Amin. Nanti di akhirat abu yang tenggelam oleh keringatnya batas lutut, batas pinggang, batas leher dan tenggelam habis. Siapa mereka? Mereka yang tidak beramal soleh ketika di dunia dan dapat syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang-orang yang tersenyum dan bahagia. Siapa mereka itu? Mereka itu semasa di dunianya sering gemar membaca Al-Quran. Senangnya karena diberi syafaat oleh Al-Quran, maka dia bahagia selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya. Di akhirat itu dalam satu riwayat dikatakan saking panas dan hiruk pikuknya di akhirat itu ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya, kemudian dilempar bayinya, diinjak bayinya, saking panasnya pada masa itu. Tetapi ada orang-orang yang tersenyum dan bahagia. Siapa mereka? Ketika di dunia mereka gemar untuk membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, maka surga merindukan dia. Itu pertama dulu. Yang kedua, siapa lagi orang yang dirindukan surga? Yaitu muhafizul lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Siapa tadi Bu? Orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. 11 bulan kita diberi kebebasan oleh Allah. Kata Allah, 11 bulan saya kasih kelonggaran. Kalau HP itu kita cas dulu. 1 bulan saya kasih diskon. Kalau akhir tahun kasih diskon, itu bonus. 1 bulan ini saya kasih bonus untuk amal ibadah, dan amal ibadah bulan ini dilipat gandakan. Itu bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika Ramadan, kenapa sudah merindukan orang ini? Karena Ramadan dia menjaga lisannya, tidak membicarakan keburukannya, tidak membicarakan aib saudaranya, tidak menggibah dan bergaduh domba. Ketika Ramadan ditahan lisannya. Setelah Ramadan, dia mulai. Boleh
surga sekian tidak habis gitu. Jadi yang si A itu apa yang baru tadi membicarakan keburukan yang kemudian ditransfer pahalanya. Habis pahalanya tinggal dosanya itulah akan dihisab. Jadi selama Ramadan bukan hanya dalam saja Bapak Ibu, tetapi apa? Lisan perlu kita jaga. Yang kedua, yang ketiga, siapa lagi orang yang dirindukan surga? Bertiga saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ketiga, siapa lagi orang yang dirindukan surga? Wa mimmin muslimin. Artinya orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan orang-orang yang kelaparan. Ada dari orang kelaparan gitu loh. Tidak kan? Maknanya apa? Artinya kita bukan memberi atau untuk menyisihkan harta. Jadi kalau kita punya uang 50.000, 25.000 atau 20.000 kita berikan takjil, kita sedekahkan di masjid. Mudah-mudahan semua ada yang makan takjil itu. Kemudian di jalan-jalan atau di pondok-pondok dan sebagainya. Jadi maknanya menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Tepatnya ketika berbuka puasa. Tapi kalau jam 9 malam itu ada kekurang sedikit malam. Ya. Makanya ini sudah menimbulkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena berat. Kalau kita nak keluar sedekah, pasti kita milih-milih Bapak Ibu. Milih-milih yang ilmu dulu kan, ada motor yang bambu kan. Jangan kita nak milih yang biru, yang merah. Jadi karena ini berat. Makanya sudah menimbulkan orang tersebut. Yang keempat siapa lagi? Orang yang menimbulkan surga. Ingat yang pertama siapa? Orang yang mengucapkan Orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. jaga lisan kunci dan selalu. Yang ketiga, menyisihkan sebagian orang yang lapar atau membagikan sebagian harta itu. Yang keempat siapa? Orang yang dirindukan surga. Orang yang dirindukan surga adalah orang kalau ini bisa di Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melalui puasa pertama ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Turunlah hadis Rasulullah, ada 2 hadis, siangnya dia puasa, malamnya ibadah. Apa hadis yang pertama? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa dia puasa pada bulan suci Ramadan, iman mengharap iman, betul-betul puasa ini mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah, ihtisab kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Banyak dosa lalu. Jadi puasa yang ini betul-betul mengharap iman, jangan sekedar puasa wae. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri itu bukan berdiri wae apa itu? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah maghrib, malam qiyamul lail, isya, kemudian salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disambung lagi tengah malam berdoa. Apa doanya? Bertobat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Memang tobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya ibadah, malamnya ikut qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya surga merindukan orang yang tadi Bapak Ibu. Penutup. Jelas sepakat. Yang pertama tadi baca Quran, yang kedua jaga lisan, yang ketiga menyisihkan sebagian harta, yang keempat sungguh-sungguh dalam puasa itu. Bukan sekedar puasa bulan mau dalam puasa saja, tapi sungguh-sungguh. Anggap ini puasa yang terakhir, puasa yang terbaik, yang betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang terakhir berapa menit? 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar pertama sampai mimbar ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Amin kata Rasulullah. Maka sahabatnya heran, ya Rasulullah,
Alama aminka ya Rasul. Kenapa ya Rasul ketika engkau naik tangga pertama sampai tangga ketiga engkau mengucapkan amin? Maka Rasul berkata, ya sahabat-sahabatku, tahukah kalian kenapa saya naik tangga pertama sampai tangga ketiga mengucapkan amin? Siapa yang datang? Atani Jibril. Jibril datang meminta doa kepada Rasulullah. Sebenarnya kalau Jibril doa pasti dikabulkan, betul? Tapi Jibril minta doa kepada Nabi, sampaikan kepada Allah, ya Nabi Allah, minta doa kepada Allah. Salah satunya apa? Man adraka Ramadan wala yufalahu, celaka sampai 3 kali. Orang yang diberi kesempatan waktu, kesehatan badan, kekuatan iman, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan ini tidak menjadi asbab pengampun dosa dia. Menganggap Ramadan itu berlalu begitu saja. Habis Ramadan, dia biasa-biasa wae Bapak Ibu. Itu orang-orang yang celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.